Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisain Mahya. Saya presensi 11. Menjaga kehormatan wanita muslimah. Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Dalam peribatan, secara umum mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah tertentu memang ada perbedaan. Hal itu Allah menyesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan postur tubuh dan susunan anggota badan. Karena perbedaan ini, maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar, keahlian, dan kemampuan masing-masing. Allah memberikan hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki, diantaranya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam hal warisan dan lain-lain. Sebaliknya, Islam telah menuliskan wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumahnya serta merawat suami dan anak-anaknya. Mujahid meriwayatkan bahwa Salamah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang sedang kami tidak? Dan kami pun hanya mendapatkan warisan setengah bagian laki-laki. Mendapatkan warisan setengah bagian. Maka turunlah ayat yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikarunia Allah. Maka hendaklah kita mengimani apa yang telah Allah takdirkan. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta'ala, dan janganlah mereka menyampaikan perhiasan biasanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita mukminah dari kalangan syabiyah dan generasi setelahnya. Merupakan keharusan bagi wanita-wanita yang sekarang yang menibatkan diri pada Islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dengan masalah berhijab. Hijab merupakan cerminan kesucian diri, kemuliaan yang berhiaskan malu dan kecemburuan atau gairah. Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menibaskan diri pada Islam, keluar dari jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab, tapi malah bersolek dan bertabaruj tanpa rasa malu. Sampai-sampai sulit dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Maka mereka segera merobek kain panjang atau baju mantel mereka untuk kemudian menggunakannya sebagai himar atau penutup tubuh bagian atas mereka. Subhanallah, jauh sekali keadaan wanita di zaman ini dengan keadaan sabiyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hijab merupakan kewajiban atas dirinya seorang muslim.
dan meninggalkan menyebabkan dosa yang membinaskan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Dan tidaklah patut bagi mukminin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan pada siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.